Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tawassalna bijahi Syekh Abdul Qadir Jalani wa bijahi jami'il awliya wa suhadai was salihin. Para sahabat ikhwan fillah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah dialog atau diskusi antara Muhammad Hasan atau Hasan Madura dengan seorang pendeta Savana Umbu. Nah, dalam dialog ini ada di sisi-sisi menjelaskan tentang siapa Tuhan yang sebenarnya, seperti itulah. Bahkan ada pendeta menuduh umat Islam menyembah batu. Maka saya pun menjawab dengan apa yang sesuai dengan yang saya ketahui, seperti itulah. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan channel ini dicatat sebagai channel dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan saya adalah dakwah, dan mudah-mudahan Anda pun yang mendukung dicatat sebagai orang yang mendukung dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting juga adalah bagi Anda yang mendukung channel ini, mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Yuk kita saksikan dialog antara Hasan Madura dengan pendeta Savana. Selamat menyaksikan. Kaki, dia punya mata, dia punya mulut. Nah, itulah Allah SWT-mu, tidak jelas, ya. Jadi kalau Allah kami jelas, ya, dia datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Begini, saya beritahu ya, bagaimanapun Anda, jika Anda menuhankan Yesus, Yesus itu bekas dibantai atau dieksekusi oleh Romawi. Jadi Tuhan Anda ini bekas dihukum manusia, bekas dihukum Romawi gitu. Jadi apakah Anda mengatakan ini kuasa? Jadi kenapa Anda dikatakan domba? Karena Anda menyembah manusia gitu loh, makanya level Anda ini turun menjadi domba gitu. Kamu tahu domba? Domba itu binatang loh bro. Begitulah sebenarnya gini ya, sebenarnya begitu Anda memaknai semua dengan secara harfiah, maka Anda di sini akan sesat gitu. Jadi Anda tidak tahu bahwa kekuasaan itu jika dalam bahasa sastranya itu digambarkan dengan tangan gitu. Anda nggak tahu ini gitu loh. Seperti itu gak tahu Anda, makanya ketika Anda menggambarkan Tuhan kepada Yesus itu bingung gitu. Kadang-kadang Trinitas, kadang-kadang Oneness gitu loh, dan seterusnya gitu. Masa Tuhan bekas dibantai Romawi? Kalau saya sih mualaf aja kalau seperti itu gitu. Itu Yesus datang sebagai gembala, ya, makanya dia lahir di kandang, ya, sekalian kurban, ya, anak domba Allah. Itulah yang Yesus datang genapi. Ya tidak sesat dong. Yang sesat itu kalian, ya, mengikuti Muhammad yang ditetapkan ke neraka. Ya kalian sesat. Itu loh. Makanya belajar Al-Quran. Pengikut Isa ditinggikan di atas orang-orang kafir hingga pada akhir zaman, ya, hingga pada akhir zaman. Itu loh, artinya pengikut Isa tidak melalui neraka karena ditinggikan di atas orang-orang kafir seperti kalian, ya, pengikutnya Muhammad yang ditetapkan ke neraka. Makanya baca di dalam Quran Maryam 72 bagian B, ya, orang yang berlutut itu orang jolim. Itulah orang yang sholat, orang jolim. Sudah dijelaskan, ya, ditetapkan ke dalam neraka, dibiarkan dalam keadaan berlutut, dalam keadaan sholat di neraka. Begini, kalau Tuhan Anda itu jadi manusia dan seterusnya,
cuman jadi manusia, menurut saya tidak adil gitu. Karena apa? Iblis pun itu makhluk Tuhan. Berarti Tuhan Anda ini apa? Tuhan Anda pun itu sudah menjadi iblis kalau gitu. Itu loh. Kok cuman jadi manusia padahal makhluk Tuhan di dunia ini banyak macamnya. Ada monyet, ada toke dan seterusnya gitu loh. Ada iblis di situ. Apakah Tuhan Anda juga jadi iblis? Tuh, kalau Anda menuhankan sebuah jalan, Anda akan muter-muter di situ, gak akan nyampe pada tujuannya, karena jalan dikira Tuhan gitu loh. Ibarat Anda ya, Anda ini dari Surabaya mau ke Jakarta, nyampe jalan, Anda sudah dikira itu Jakarta gitu loh. Ya muter-muter di jalan tol, Anda gak akan sampai-sampai ke Jakarta. Kenapa? Karena jalan dikira sudah nyampe pada tujuan. Itulah yang tidak Anda pahami. Makanya saya katakan Anda sedang tersesat di sini. Ya, kalau Anda merasa manusia ya percaya Tuhan Yesus dong, ya. Tetapi kalau Anda bukan manusia ya jelas jangan percaya. Nah, oleh sebab itulah Tuhan sendirilah yang menjadi petunjuk jalan, ya. Tuhan sendirilah kebenaran, Tuhan sendirilah hidup kekal, ya. Jalan firman yang menghidupkan, jalan kebenaran yang menghidupkan, hidup kekal. Ya, Yohanes 6 ayat 14 ayat Yohanes 14 ayat 6. Loh iya, kan berarti Tuhan tidak mau menyelamatkan iblis juga gitu loh. Maksud Anda, manusia toh yang diselamatkan gitu. Iblis itu juga makhluk Tuhan gitu loh. Seperti itu, kalau misalkan Tuhan hanya datang ingin menyelamatkan manusia, ini tidak adil. Jadi iblis pun sebenarnya ingin selamat gitu loh. Iblis ini tahu siapa Tuhan gitu loh, mengakui Tuhan gitu loh, cuman membangkang dari perintahnya. Berarti di sini Tuhan kalau hanya ingin menyelamatkan manusia, berarti hingga Tuhan menjadi manusia, maka bisa jadi Tuhan ini sekarang ini sudah menjadi iblis, karena ingin menyelamatkan iblis. Inilah letak kesesatan ajaranmu, pendeta. Aduh pendeta, kalau Yesus datang dari sorga, kalau Yesus itu datang dari sorga, berarti duluan sorganya daripada Yesus gitu kan gitu. Artinya di sini Tuhan Anda ini ada setelah sorga itu ada. Di sini lebih dulu sorganya daripada Tuhan Anda gitu. Di sini berarti kalau sorga ciptaan, berarti Tuhan Anda itu ciptaan juga. Inilah letak kesesatan ajaran di dalam keyakinan Anda sebagai seorang pendeta. Gitu. Kamu gak tahu, iblis aja itu pernah ke sorga, iblis loh. Iblis itu pernah dari sorga, makanya ngajak Anda gitu loh, agar supaya ikut bersama iblis gitu loh. Itu jadi Tuhan itu bukan yang dari sorga itu Tuhan. Iblis saja sudah dari sorga. Apakah Anda mau menuhankan iblis? Inilah letak kesesatan Anda dalam mempelajari tentang konsep Tuhan gitu. Berarti iblis itu Tuhan juga bagi Anda. Jadi gini ya, kalau Tuhan itu adalah pencipta, selain daripada Tuhan itu namanya makhluk gitu. Kalau Anda mengatakan iblis itu bukan makhluk, berarti Anda menganggap iblis itu sebagai Tuhan gitu. Ya kepada Allah, ya, bertobat, sebab dialah jalan yang lurus, jalan kebenaran dan hidup. Itu yang diajarkan. Nah, caranya bagaimana? Ya, percaya, asal percaya, oke? Walaupun tidak dipandang dia yang tadi ya orang berdosa, pembunuh, perampok. Kalau dia percaya dan bertobat, dia selamat. Itulah cara Tuhan ya, supaya seluruh umat manusia beroleh hidup kekal. Dia datang ke dunia. Ya. Kalau kamu percaya dan bertobat, ya kamu masuk surga. Itulah yang ditawarkan. Tetapi manusia pengen surganya, tetapi tidak mau percaya. Nah itu jadi masalahnya. Seperti Anda ini kan. Ya, iblis itu tidak pernah ke surga. Ya, tetapi malaikat yang membangkang itulah yang diusir ke surga. Dari surga dibuang ke dunia. Nah itulah baru disebut iblis. Oke? Di surga tidak ada iblis.
Kalau Tuhan berdiam di sorga, berarti duluan sorga kan daripada Tuhan Anda gitu. Artinya duluan sorga daripada Tuhan Anda gitu. Artinya sorga itu ada dulu, baru kemudian Tuhan itu diciptakan seperti itu. Karena apa? Sorga itu ciptaan. Segala sesuatu yang berada di dalam ciptaan itu ciptaan juga gitu. Berarti di sini adalah Tuhan saya yang menciptakan sorga, maka orang yang semua makhluk yang berada di sorga itu ciptaan. Artinya di sini Anda menyembah ciptaan gitu. Loh, iblis itu diusir dari sorga, tapi pernah dari sorga. Nah di sini kalau Anda mengatakan Tuhan itu dari sorga dan seterusnya, iblis pun itu dari sorga gitu loh. Hingga datang ke dunia ini gitu. Jadi Anda ini sebenarnya di sini menyembah ciptaan gitu. Karena sorga itu ciptaan Tuhan, bikinan Tuhan, buatan Tuhan. Segala sesuatu yang berada di dalam sorga itu ciptaan juga gitu loh. Artinya di sini Anda menyembah makhluk, menyembah ciptaan Tuhan gitu. Kalau Anda lebih dahulu ada, tentu Anda membuat rumah. Tetapi kalau rumah yang lebih dahulu ada, berarti rumah yang buat Anda. Nah, di sini ya kalau Anda sudah tahu yang membuat sorga adalah Tuhan, artinya sorga ini awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, segala sesuatu yang dari sorga itu jelas di sini ciptaan. Ciptaan Tuhan. Jadi Anda, kalau Anda menyembah Yesus, berarti Anda menyembah ciptaan Tuhan gitu. Tuh ketika dia memberontak kepada Tuhan, makanya disebut iblis. Dulu Lucifer itu malaikat, malaikat kepercayaan Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, tetapi ketika dia iri sama Tuhan, ya dia mau supaya dia yang didengar, itu loh. Jadi dia memberontak karena Tuhan tidak mendengar. Iblis karena Lucifer karena dia ingin menyamakan kedudukannya sama seperti Tuhan. Nah, jadi oleh karena itulah iblis itu diusir. Lalu iblis itu menggoda manusia. Pertama di Taman Eden, ya, yaitu Adam dan Hawa. Begitu. Taman Eden itu bukan di surga, di bumi, tidak seperti Quranmu mengatakan di surga. Nah, Loh gini ya, ibarat gini, bumi ini manusia kan berada di bumi. Kalau rumah itu kan tempat tempat kita singgah gitu, artinya kita tidur istirahat agar supaya tidak kehujanan. Buminya, jadi setelah bumi ini ada, maka manusia itu ada. Begitu juga surga. Jadi di surga itu ada juga tempat bersinggah, tempat tidur dan seterusnya. Jadi surga itu ada juga tempat seperti itu. Nah, kalau Yesus dari surga, berarti duluan surganya. Seperti manusia di bumi, itu lebih dulu buminya daripada manusianya. Anda paham nggak? Berarti di sini Anda menyembah ciptaan Tuhan gitu, menyembah manusia gitu. susah kalau ngomong sama kalian yang pelit-pelit. Sudah saya katakan yang menciptakan surga itu Tuhan. Ya, kalau dia yang menciptakan segala sesuatu, siapa yang menciptakan Tuhan? Yaitu kalau Allah SWT berdiam di atas arsy. Ya, karena arsy yang menciptakan Allah SWT. Aduh, kamu ini gimana sih? Kalau di dalam surga Kristen ada peperangan naga, berperang dengan naga dan seterusnya gitu. Naga itu apa? Apakah di situ iblis juga gitu? Nah, disinilah iblis itu berarti makhluk surgawi dulunya awalnya gitu. Iblis ini adalah makhluk dari surga. Kalau Anda berkata sesuatu yang dari surga dialah Tuhan, berarti iblis pun Tuhan kalau gitu. Kalau Yesus dari surga, iblis dari surga, sama-sama dari surga gitu loh. Kan seperti itu. Nah, jika Anda menyembah Yesus, sama aja Anda menyembah makhluk, karena iblis itu juga makhluk Tuhan gitu loh. Anda ini menyembah ciptaan kalau gitu, ciptaan Tuhan gitu. Ya susah, karena Anda nggak susah gimana? Karena Anda menyembah manusia, ya itu susahnya di situ Anda ini.
yang menciptakan sorga adalah Tuhan kan gitu. Jadi sorga ini tempat manusia setelah kematian, sorga. Tapi sebelum mati bumi namanya kan gitu. Jadi manusia ini ditempatkan di bumi, ditempatkan di sorga. Nah, bumi ini lebih dulu daripada manusianya, gitu loh. Jangan mengira bumi ini manusia lebih dulu dari bumi, gitu loh. Sama dengan sorga. Jika Tuhan Anda berada di sorga, kemudian turun ke dunia, jadi kalau Tuhan Anda datang dari sorga, berarti lebih dulu sorganya daripada Tuhan Anda, gitu loh. Artinya di sini Anda menyembah ciptaan Tuhan, gitu. Yang menciptakan segala sesuatu itu Yesus, oke? Dan dia berdiam di dalam ciptaannya, yaitu itulah Tuhan, ya. Begitupun juga kamu buat rumah, kamu berdiam di dalam rumah, itulah kamu, ya. Dan kamu keluar dari rumah, nah itulah kamu. Begitu juga dengan Tuhan, dia menciptakan rumahnya, lalu dia diam di rumahnya. Nah, itulah Tuhan. Lalu dia turun ke dunia, yang menyelamatkan manusia yang tersesat karena dosa. Nah, karena semua manusia berdosa, tidak ada yang bisa diselamatkan. Dia layak untuk yang menebus manusia, ya, supaya manusia itu selamat dengan cara bahwa dia harus mengorbankan apa saja, ya, bahkan nyawanya dia korbankan. Nah, untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Ya, para malaikat itu membela, ya, mengusir iblis dari surga. Nah, kalau bicara ars, itu ars apa? Dalam bahasa Arabnya, inilah indahnya di dalam ajaran Islam. Jadi teks aslinya itu ada, tidak seperti orang Kristen yang hanya tahu terjemahan. Makanya umat Kristen ini dikatakan umat terjemahan. Teks aslinya itu a'lal arsyih, artinya di atas aras gitu. Jadi bukan berarti Tuhan itu ada dalam aras, tidak. Jadi yang menciptakan aras itu adalah Allah. Allah itu dalam kalimat asli alal arsy, di atas aras. Artinya di atas gitu loh, di atasnya lagi gitu loh. Karena Tuhan yang menciptakan aras gitu. Bukan berarti di sini Tuhan berada di dalam aras. Anda ini ginilah gak enaknya jadi umat terjemahan. Anda ini selalu salah kaprah gitu, selalu sesat pandangannya gitu. Batu itu tidak menyelamatkan, tapi batu itu diusap, dicium-cium, dipercaya bahwa dia menebus dosa. Nah, itu masalahnya, ya. Apakah betul nggak batu bisa menebus dosa, bisa menghapus dosa? Ars itu air, di atas air, ya. Allahmu berada di atas air. Artinya air lebih besar daripada Allahmu. Nah, nanti kamu sekarang misalkan ada orang yang mati, kan nanti ada peperangan lagi di surga. Ngapain surga seperti itu? Di banyak peperangan seperti itu. Ngapain ke sana gitu? Beda dengan Islam. Di surga ini adalah tempat kebahagiaan, sedangkan neraka adalah tempat penderitaan. Karena kebahagiaan dan penderitaan ini sudah dipisah di alam akhirat nanti. Itulah di dalam Islam. Bahkan surganya pun di dalam kekristenan itu amburadul gitu. Nah, kalau Yesus datang dari surga, maka Yesus itu ciptaan, karena yang menempati surga itu adalah ciptaan Tuhan gitu. Kalau ada umat Islam menyembah batu, maka saya katakan itu kafir, keluar daripada Islam. Tidak ada. Itu cuman itu pendapat Anda yang didengar dari pendeta lain gitu. Masa Anda seorang pendeta? Malaikat tidak kawin di surga. Mereka di surga itu tempat kesenangan. Disediakan komplek begitu dengan bidadari yang bahenol. Itulah kesenangannya surga, ya. Berbeda dengan pemahaman surga Kristen, ya. Kristen itu kalau di surga hidup seperti malaikat, ya. Manusia roh di surga, tidak ada kawin mawin. Malaikat tidak kawin di surga.
mereka hidup kekal. Tujuannya untuk apa kamu kawin di surga? Apakah kamu mau beranak lagi? Kalimat di atas itu bukan berarti di atas itu lebih kecil gitu. Anda ini gimana dalam menguasai bahasa Indonesia? Contohnya gini ya, mobil di atas sepeda motor. Kemudian mobilnya itu di atasnya sepeda motor. Apakah Anda mengatakan berarti mobil ini lebih kecil dari sepeda motor begitu? Inilah kekonsletan pemikiran Anda gitu. Nah, inilah kesalahan Anda karena IQ Anda nggak sampai memahami hal itu. Jadi di sini aja Anda sudah gak. Padahal saya jelaskan secara sederhana. IQ Anda lemot di sini nggak bisa menangkap. Jadi penderitaan dan kebahagiaan itu dipisah di alam akhirat. Kebahagiaan itu di surga. Jadi kesengsaraan itu di neraka. Itu sudah pisah. Jadi artinya kalau orang itu berada di neraka tidak akan tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sama sekali. Nah, ketika orang di surga tidak akan menderita sama sekali. Itulah maksudnya. Masa kalimat sederhana ini aja Anda gak paham-paham, gimana mau memahami yang lain gitu loh. Ini aja gak paham-paham. Hanya di dalam Al-Quran mengatakan bahwa pengikut Isa ditinggikan di atas orang-orang kafir hingga pada akhir zaman. Yahudi, Nasrani, Sabi'in tidak diragukan keselamatan dari Tuhannya asalkan mereka beramal soleh. Nah, itu Quran menjelaskan. Kenapa bukan Islam yang tidak diragukan? Kok Islam ditetapkan ke neraka? Nah, itu karena Anda gak paham Bible Anda. Padahal di situ, di dalam surga itu Yesus menyiapkan meja, kursi, dan makan bersama dengan Abraham, bahkan dengan pengikut-pengikutnya. Itu makan bersama. Makan bersama satu meja. Buat apa meja? Meja ini buat apa gitu loh? Masa roh pakai meja? Makan dengan satu meja. Ini disinilah letak kesalahpahaman Anda. Anda gak ngerti, gak paham tentang apa itu perkataan Yesus gitu. Makanya Anda sesat di sini gitu. Kan di surga itu hidup kekal, bro. Tidak ada kematian lagi, ya. Jadi tidak perlu kawin-kawin, ya. Tidak ada lagi kawin-kawin, pesta seks tidak ada di surga. Hidup seperti malaikat, karena manusia di surga itu manusia roh, ya. Manusia roh, bukan manusia seperti Anda sekarang ini yang punya hawa nafsu. Tidak, ya. Itulah yang Yesus katakan. Saya lebih percaya Yesus yang turun dari surga daripada percaya Nabi yang hanya ngaku-ngaku ke surga tapi tidak pernah, ya, ke surga. Loh, iya, di dalam ajaran Islam semua itu pasti akan masuk neraka kecuali orang-orang yang yang takwa, yang beriman kepada Allah, maka diselamatkan oleh Allah masuk surga gitu. Artinya di sini orang-orang kafir itu masuk neraka gitu. Itu jelas gitu, orang yang menyembah manusia pasti masuk neraka gitu. Loh, padahal sudah jelasan di dalam Bible Yesus itu makan satu meja dengan Abraham dan pengikut-pengikutnya di surga, di kerajaan Bapa. Terus meja buat apa gitu loh? Memangnya roh butuh meja makan, butuh makan dan seterusnya. Dan aku tidak akan minum lagi sampai aku minumnya di kerajaan surga. Di surga minum anggur, gitu juga Yesus. Apakah Anda gak di sinilah letak ketidaktahuan Anda terhadap ajaran Yesus? Makanya di sini Anda sesat gitu. Dalam kiasan, ya, artinya situ mendapatkan kebahagiaan. Nah, tetapi surga itu bukan perkara makan minum, ya, bukan perkara kawin-mawin. Tidak ada. Oleh sebab itulah Yesus berkata, di surga itu manusia hidup seperti malaikat, ya. Jadi malaikat itu tidak ada makan minum, ya. Jadi makanannya di surga itu makanan rohani. Makanya Yesus berkata, manusia bukan hanya hidup dari roti, melainkan dari firman Allah. Nah, ketika di surga manusia itu hidup dari firman, ya, firman Allah, bukan dari roti, karena roti itu untuk dunia, ya, kedagingan. Tetapi di surga roh itu hidup dari firman. Itulah cara dalam keselamatan.
Kristus. Kalau Anda mengatakan, aku tidak akan minum pokok anggur ini, nanti aku akan minumnya di sorga. Nah, ketika Yesus mau minum anggur di sorga, memangnya roh minum anggur. Jadi kemana kalau memang di sorga itu adalah rohnya saja? Jasad Yesus gimana? Saya ingin tahu kepada Anda, gimana jasad Yesus gitu. Artinya jasad Yesus kok nggak ada gitu. Kok masuk sama jasad-jasadnya gitu. Nah disinilah kemudian Yesus masuk, tidak akan minum anggur kecuali nanti di surga. Artinya Yesus tidak mau mabuk-mabukan di dunia ini, mau mabuk-mabukan di surga katanya. Ini gambarannya. Al-Baqarah 62. Jadi mana dikatakan Islam orang bertakwa? Tidak ada. Islam harus ke neraka karena itu buat suatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Quran Maryam 71, 72 jangan dilupakan, bro. Ya, itu perjanjian Allahmu dengan Muhammad. Udah, saya akan memakan bersama Abraham di kerajaan Allah di surga. Di surga, di kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kan di surga, satu meja lagi gitu. Artinya di situ di surganya Yesus itu ada meja makan, ada kursi makan bersama 40.000 orang, bersama Abraham, pakai meja dan seterusnya gitu loh. Apakah Anda gak tahu ini gitu loh? Apakah Anda pendeta yang abal-abal sehingga Anda ini gak tahu bahwa di sini ada meja, kursi dan seterusnya? Bahkan Yesus mau minum anggur di sorga nanti. Apakah Anda gak tahu? Berarti di sini tingkat pendetaan Anda ini masih abal-abal gitu loh. Ilmu Anda masih abal-abal gitu loh. Sebenarnya Yesus sendiri itu tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus itu asumsi. Siapa yang membuat asumsi ini gitu? Siapa yang membuat asumsi? Jika Anda mengikuti asumsi orang lain dan bukan mengikuti seperti apa yang Yesus katakan, inilah kesesatan Anda. Saya gak ikut-ikut. Kalau umat Islam percaya Yesus gitu, kalau misalkan Yesus mengaku hanya utusan, ya seperti itulah yang umat Islam percaya gitu. Gak menambahi umat Islam. Kalau Anda menambah-nambahi, Yesus mengaku utusan, tetapi dikira Tuhan sama orang Kristen. Nah, Kristen ini cuma berdasarkan kira-kira. Seperti itu aja sebenarnya. Allah, artinya saya kan sudah katakan tadi. Yesus sudah katakan manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Artinya makanan di surga itu firman Allah. Ya, jadi makanan di dunia makannya roti, begitu loh. Coba kalau kamu tidak makan roti di dunia, ya modar, ya. Tetapi di surga makannya firman. Aduh, sejak kapan Anda manusia memakan firman itu? Ada Anda tebak sesat lagi, firman kok mau dimakan? Gimana sih kamu ini? Masa firman itu mau dimakan? Pakai meja lagi? Aduh, Anda ini semakin sesat. Begitulah kalau ajaran asumsi. Aduh, Anda ini asumsi. Sebagaimana Anda menuhankan Yesus juga asumsi. Jadi Anda menyatakan bahwa di surga itu makan firman. Artinya Anda ini mau memakan Yesus di surga gitu. Yesus yang mau dikuliti, dimakan dan digoreng gitu. Aduh, kamu ini Tuhannya aja berdasarkan asumsi. Sekarang makanannya pun asumsi juga Anda ini gitu. Sesat Anda ini di sini gitu. Kalau saya makan roti, memangnya itu karena kitab Anda ini karangan orang Barat gitu loh. Kalau saya di Indonesia makan nasi kok, bukan makan roti gitu. Singkong juga bisa kenyang walaupun bukan roti. Berarti Anda ini karena orang Barat itu makan roti, maka kitab sucinya isinya sebagaimana yang tergambar di orang-orang Eropa itu gitu loh. Karena kitab Anda memang karangan orang-orang Barat gitu loh. Jadi kan dia diceritakan makan minum, ya. Makanya saya jelaskan, manusia itu bukan hanya hidup dari roti, melainkan dari firman Allah. Oke? Jadi surga ada makan minum, tetapi tidak kawin, kata Yesus. Itu sudah dijelaskan, ya.
manusia itu hidup seperti malaikat, tidak ada kawin mawin di surga. Ya, karena di surga itu bukan tempat pengembangbiakan. Nanti ketika setelah Tuhan menghukum dunia ini, Tuhan membuat bumi baru, ya, tempat yang baru bagi manusia yang percaya, yang diselamatkan. Nah, disitulah Yesus memerintah sebagai raja. Begitu loh, kalau kamu paham belajar begitu ya bisa nyambung sedikit. Tapi kamu ini asal protes begitu, jadi nggak nyambung. Manusia itu nanti setelah ini, ya, setelah bumi ini dihukum, disebut neraka ini bumi, ya, di bumi hangus kan, ya, bersama manusia serakah. Neraka ini tidak akan berkesudahan, bumi ini dihukum terus menerus sampai selama-lamanya. Dan nanti manusia yang diselamatkan, Tuhan akan menciptakan bumi yang baru, langit yang baru, ya, untuk manusia yang percaya. Nah, disitulah Yesus itu memerintah sebagai raja, sebagai Mesias, ya, penyelamat. Nah, disitulah ya manusia itu menikmati makan minum. Nah, barulah manusia kembali berkembang biak. Kalau di surga tidak ada kawin mawin, bro, ya. Itu tempat keselamatan, ya, tempat artinya diselamatkan manusia. Nanti baru Tuhan membuatkan bumi yang baru, langit yang baru. Anda tidak paham sebenarnya apa yang Yesus katakan gitu loh. Sebenarnya gini, di hari kebangkitan itu tidak mengkawin-mawin. Hari kebangkitan itu belum nyampe surga gitu loh. Inilah kesesatan Anda. Tidak tahu apa itu surga, apa itu hari kebangkitan. Anda ini nggak tahu gitu loh. Hari kebangkitan ini orang dibangkitkan di alam mahsyar. Itu menurut Islam. Jadi ini belum ke surga gitu loh. Karena berhubung Anda ini tidak tahu, Anda ini menjauh dari ajaran Yesus, akhirnya Anda sesat gitu. Tuhannya aja asumsi gitu. Asumsi menuhankan Yesus itu hanya berdasarkan asumsi gitu. Nabi seperti hanya orang-orang yang dipilih Yesus yang bisa mengetahui bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru, bukan sekedar hamba, ya, tetapi dia adalah Tuhan. Makanya baca di dalam Quran An-Nisa 172, Isa putra Maryam tidak menganggap dirinya, ya, raja. Dia rela menghambakan diri, ya. Dia tidak enggan jadi hamba. Barang siapa enggan menyembahnya, maka Allah mengumpulkan mereka di hadapannya. Nah, itu bukti bahwa Isa itu bukan sekedar nabi seperti Muhammad, nabi seperti Musa, nabi seperti ya nabi-nabi lah, ya. Tidak seperti itu. Dia hanya datang menghambakan diri. Dia turun dari surga. Itu loh. Quran An-Nisa 12 mau menjelaskan, ya. Semua yang Anda ini asumsi, gak ada Yesus mengatakan seperti itu. Jadi Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, kalau Anda menuhankan Yesus itu berasal dari asumsi Anda sendiri. Kalau umat Islam, ini logis. Apa yang Yesus katakan itulah yang diimani. Kalau Yesus menyatakan diri aku hanya utusan, maka umat Islam hanya meyakini sebagaimana ucapan Yesus mengakui Yesus itu hanya utusan Tuhan. Seperti itu. Salah satu dari utusan Tuhan. Itulah yang Islam imani. Kalau Anda kan asumsi, Yesus gak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Anda tuhankan. Asumsi Anda terlalu menambahkan dari ajaran Yesus. Bukan pilihan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Tuhan gitu. Jadi ngaku-ngaku aja. Jadi kesesatan Anda ini mengatasnamakan ajaran Yesus. Itu yang Anda lakukan gitu. Artinya ajaran Anda ini ajaran manusia, bukan ajaran Yesus gitu. Bukan ajaran Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi Anda asumsi menuhankan Yesus, mengatasnamakan Yesus gitu. Disinilah letak kesesatan Anda. Kesesatan Anda cuma mengatasnamakan Yesus, padahal sebenarnya itu malah menjauh dari Yesus sebenarnya. Aduh, gimana sih Anda ini umat terjemahan, gak akan membaca aja Al-Quran Anda gak tahu gitu loh. Membaca aja umat terjemahan kok mau ini Al-Quran gitu.
Bibelnya sendiri aja gak paham, yang terjemahan gitu loh, apalagi mau memahami Al-Quran. Baca aja Anda gak tahu Al-Quran, saya yakin itu gitu. Tawaran-tawaran surga yang perlu dipertanyakan, dia itu Allah yang benar apa atau iblis yang mengaku Allah. Nah, karena tidak pernah terbukti, ya, hanya suara di Gua Hira doang. Ada asumsi aja gini loh ya, yang disebut hari kebangkitan tidak ada kawin. Ketika Yesus ditanyain seperti itu hari kebangkitan. Artinya belum mencapai surga itu bro. Itu ketika orang bangkit dari kematian. Artinya setelah manusia di bumi ini meninggal, kemudian bangkit di hari kebangkitan. Itu hari kebangkitan. Kalau dalam Islam itu hari padang mahsyar namanya. Itu belum ke surga bro. Jadi di hari kebangkitan memang seperti itu. Disinilah letak kesesatan Anda. Gitu. Anda ini sebenarnya gak paham ajaran Yesus. Gitu. Anda bisa baca Al-Quran, tetapi tidak bisa tahu bagaimana isi Al-Quran. Karena kalian ini hanya punya uang, ya pergi cium batu, sujud menghadap batu, karena itu, ya. Kalau punya uang pergi cium batu. Jadi mana mungkin kalian paham tentang isi Al-Quran. Masa umat terjemahan mau mengajari saya? Saya ini bisa dalam segi membacanya itu bisa. Kalau saya ini yakin Anda ini nggak akan baca aja nggak bisa, apalagi mau memahami gitu loh. Gimana itu? Jadi Anda ini sebagai umat terjemahan, jangan sok Bibel Anda aja, Anda gak paham gitu loh. Apalagi Al-Quran gitu loh, yang lengkap dengan teks aslinya gitu. Kalau Bibel kan cuma terjemahan gitu. Makanya Anda ini disebut dengan umat terjemahan gitu. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Yesus menjelaskan di surga itu tidak ada kawin-mawin. Oke, bukan pada hari kebangkitan. Jadi di surga tidak ada kawin-mawin. Manusia hidup seperti malaikat. Itu, ya. Jadi tidak ada kawin. Boleh makan minum boleh, tapi tidak ada kawin. Nah, makan minumnya dalam hal apa? Ya, Yesus berkata manusia hidup oleh firman. Jadi makan minumnya firman Allah bisa, ya. Anggur bisa, roti bisa. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Tetapi tidak ada kawin. Itu loh. Saya katakan jika ada umat Islam menyembah batu yang disebut dengan Ka'bah, itu langsung kafir. Paham gak kamu? Kalau ada umat Islam menyembah batu, mengatakan Ka'bah itu sebagai Tuhan, maka itu orang itu langsung kafir gitu. Inilah Islam gitu. Jadi kalau Anda tidak paham tentang ajaran Yesus, bagaimana Anda mau memahami Al-Quran gitu. Yang Anda pahami sekarang ajaran manusia. Contohnya, Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemudian Anda tuhankan berdasarkan asumsi, berdasarkan perkiraan Anda. Oh, kalau gitu Yesus itu Tuhan, kalau gitu. Jadi ajaran Anda ini cuma berdasarkan persangkaan. Itulah yang disebut dengan mengikuti ajaran manusia dan semakin menjauh dari Yesus gitu. Hidup tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, barang siapa percaya anak, ya, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, dan kalau kamu percaya bahwa Yesus itu anak Allah, kamu akan dibangkitkan pada akhir zaman dan beroleh hidup kekal. Jadi kalau kamu tidak percaya Yesus anak Allah, kamu antikristus, karena dia datang sebagai anak Allah. Loh, Anda mau makan firman. Firman itu kan Yesus. Berarti di sini Anda mau memakan Yesus, menyembelih Yesus, meminum darahnya Yesus gitu. Artinya di surga pun Yesus dikuliti, disembelih, diminum, diambil darahnya, mau dimakan juga gitu sama Anda. Di dunia Anda sudah menyiksa Yesus, di akhirat di surga pun Anda mau meminum dan memakan Yesus gitu. Kurang ajar bener kamu ini. Lalu umat Islam menyembah menghadap mana? Bukankah menghadap batu? Makanya saya katakan Anda ini sebenarnya bukan pengikut Yesus gitu loh. Anda ini cuma orang yang ingkar kepada Yesus tapi mengatasnamakan Yesus gitu.
Karena apa? Karena ajaran Anda tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan gitu. Gak sesuai. Yesus gak pernah menyebut Kristen itu pengikut Yesus, gak pernah. Gak pernah. Yesus gak pernah menyatakan Kristen pengikut Yesus, gak pernah. Artinya di sini Anda ini membangkang dari Yesus, cuman mengatasnamakan Yesus gitu. Karena Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, kemudian Anda menuhankan Yesus. Itu tidak pernah Yesus ajarkan. Itu berdasarkan asumsi Anda aja. Inilah yang disebut Anda mengikuti ajaran manusia dan semakin menjauh dari Yesus. Iya, karena Yesus berkata, ya, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Makanan yang menghidupkan, ya, minuman yang menyelamatkan. Itulah tubuh dan darah Kristus. Oke? Nah, Yesus di dalam Bible aja sudah digambarkan bait Allah. Jadi Nabi Daniel ini membuat rumah bertingkat-tingkat bersujud menghadap Yerusalem. Menghadap. Apakah Tuhan Anda Yerusalem? Bukan. Disinilah letak ketidaktahuan Anda tentang Bible gitu. Anda sebenarnya hanya mengikuti doktrin asumsi, bukan mengikuti ajaran Yesus gitu. Jemaat Tuhan tidak akan mati, ya, tidak akan mati nanti di akhir zaman, tidak akan dihukum di neraka, itu maksudnya. Oke? Anda ini memang kurang ajar benar ya. Di dunia sudah menyembelih Yesus, meminum darahnya, di surga pun Anda mau menyembelih dan menguliti Yesus dan memakan gitu loh. Kata Yesus kepada Petrus, di atas batu karang ini, ya, kudirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Kau ingat baik-baik itu, ya. Jadi kalau Anda berkata bahwa Yesus tidak mengenal umatnya, yaitu Kristen, ya Anda salah, ya. Di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya, ya. Artinya jemaat Tuhan tidak akan mati, ya. Tidak akan mati nanti di akhir zaman, tidak akan dihukum di neraka, itu maksudnya. Oke? Anda ini memang kurang ajar benar ya. Di dunia sudah menyembelih Yesus, meminum darahnya, di surga pun Anda mau menyembelih dan menguliti Yesus dan memakan gitu loh. Ini kurang ajar terhadap Tuhan gitu loh. Anda ini sebenarnya umat yang kurang ajar tapi mengatasnamakan Yesus gitu. Anda ini mengikuti ajaran orang yang asumsi sebenarnya, bukan mengikuti ajaran Yesus gitu. Di dunia Anda menyembelih Yesus, darahnya diminum. Di surga juga Anda mau menyembelih dan menguliti Yesus sebagai minuman dan makanan. Ini kurang ajar namanya kamu ini gitu. Beribadah. Kalau Anda orang Yahudi, ya tentu Anda paham sebenarnya. Di dalam bait suci Yerusalem itu manusia masuk untuk beribadah, bukan menghadap, ya. Masuk beribadah. Di dalamnya ada tabut perjanjian, ya, ada ruang maha kudus, tempat tabut perjanjian itu, tempat pembakaran wangian, ya, tempat pembakaran kurban. Nah, itulah yang ada di dalam bait Allah. Jadi kalau di dalam Ka'bah, ya tidak ada, ya, hanya kota kosong yang ada batu hitamnya itu. Nah, itulah kalian sujud menghadap batu hitam itu. Kalau punya uang pergi cium batu hitam, kan begitu. Nah, dan manusia bukan hidup dari roti, tetapi dari firman Allah. Itu loh, bro. Nah, inilah Anda ini tidak paham Bible Anda. Padahal di dalam Bible Anda itu terdapat kalimat Daniel membuat rumah bertingkap-tingkap yang menghadap Yerusalem, kemudian sujud menghadap Yerusalem. Apakah Anda mengira Yerusalem itu Tuhannya Daniel? Bodohnya di sini gitu loh. Anda ini gak paham tentang Alkitabnya, dikira bait Allah itu Tuhan itu sendiri gitu loh. Ini kan, jadi padahal umat Islam
Jadi yang disebut Ka'bah itu adalah bait Allah gitu. Jadi wajar kalau menghadap ke bait Allah sebagaimana yang tertera di dalam kitab Daniel gitu. Nah, kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti Anda tidak paham dengan kitab Anda sendiri sebagai orang Kristen. Jadi artinya Anda sebagai seorang pendeta ini cuma mengikuti ajaran manusia. Malahan itu menjauh dari Yesus sendiri, karena Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Anda Tuhankan, itu kan asumsi Anda sendiri gitu. Anda ini cuma mengikuti ajaran asumsi. Daniel itu mendoakan Yerusalem, ya. Ya jelas dia menghadap di Yerusalem. Lah kamu mendoakan Ka'bah atau doakan Allah? Itu iya, Yesus ini kamu cuman dianggap makanan gitu. Jadi Yesus ini cuman dianggap makanan ringan sama Anda gitu. Jadi disembelih, diambil darahnya, diminum darahnya. Kemudian di sorga pun Anda itu mau menyembelih Yesus, mengambil darahnya dan memakan dagingnya, seperti itu. Jadi Yesus ini cuman dianggap camilan sama Anda. Ini kurang ajar Anda ini sebenarnya gitu. Aduh Pak Pendeta, gimana Anda Daniel ini mendoakan Yerusalem gitu. Jadi ini Yerusalem itu kan cuma batu aja, batu disusun-susun, sebuah bangunan dan seterusnya gitu. Jadi di sini Daniel membuat rumah bertingkap-tingkap, kemudian sujud menghadap Yerusalem. Ini Daniel sudah jelas ini sujud gitu loh. Menghadap Yerusalem ini sudah jelas. Kok Anda mengatakan Daniel itu cuman mendoakan Yerusalem? Berarti doa di dalam Bible itu gak ini dong. Gak ini dong ya. Gak ada apa-apanya. Soalnya Yerusalemnya hancur gitu loh. Itu kan cuman asumsi Anda Pak Pendeta gitu loh. Di situ Daniel itu beribadah dengan cara sujud gitu loh, menghadap Yerusalem. Itu sudah faktanya seperti itu. Jangan asumsi di sini gitu loh. Biar Anda ini tidak debat kusir gitu. Pantas aja Yesus ini berkata begini. Jadi mereka itu cuman memuliakan aku di mulutnya saja, ajarannya mengikuti manusia gitu. Sebenarnya dia itu semakin menjauh daripadaku. Itu pantas Yesus dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena memang orang Kristen gak mengikuti ajaran Yesus gitu. Yesus gak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi orang Kristen menuhankan. Ini ajaran manusia kalau menuhankan Yesus namanya gitu. Tubuh. Saya tidak menganggap Yesus cemilan, tetapi Yesus itu roti yang menghidupkan. Oke? Yesus itu darah Yesus, darah yang menyucikan. Itu loh. Jadi Yesus berkata, tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Apa letak kesalahan saya? Hah? Sudah, kalau mau pati ya pasti pati saja. Tidak usah bahas kitab Kristen, ya kitab Yahudi, tidak usah. Nah itu nubuatan tentang nabi yang buta huruf, ya. Mereka hanya memuliakan aku dengan bibirnya, sedangkan ajarannya perintah manusia yang dihafalkan. Ya, yang menghafalkan kitabnya itu siapa? Kami tidak pernah menghafal-hafal. Ya. Kitab kami perlu diimani, dilakukan, bukan dihafal. Ya. Aduh Bapak Pendeta, Anda tuh harus mikir gitu loh, harus berpikir gitu loh. Jadi sesuatu kalau kitab suci itu dihafal di luar kepala, otomatis dia itu memahami apa isi kitab sucinya gitu loh. Beda dengan Kristenan, teks aslinya gak tahu, tahunya cuman terjemahan, gak tahu lagi, gak hafal lagi gitu. Jadi orang yang hafal itu lebih menguasai daripada orang yang tidak hafal. Itu sudah jelas. Kalau orang cerdas pasti berpikiran seperti itu gitu loh Pak Pendeta. Ya karena anggapan Anda darah Yesus itu yang mensucikan, makanya Anda menyembelih Yesus dan meminum darahnya gitu. Di sini sebenarnya
Di sini adalah pembangkangan terhadap Yesus, ingin ingin menyembelih Yesus tapi mengatasnamakan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan, kemudian Anda menyembelih Tuhan di sini gitu, agar supaya Anda meminum darah Tuhan. Ini kan kurang ajar ini namanya gitu. Ya Anda gimana mau menghafal kitab Anda sendiri, wong tek aslinya gak ada gitu. Amburadul kitab Anda ini. Jadi orang yang menghafal dengan orang yang tidak tahu isi kitabnya, lebih jelas dia itu menguasai orang yang hafal gitu. Jadi gini, di dalam ilmu kedokteran aja, dalam fakultas kedokteran aja, orang yang menghafal semua materi itu lebih paham daripada orang yang tidak tahu sama sekali dengan materi-materi yang ada dalam fakultas kedokteran. Itu sudah logika jelas gitu. Anda ya baca aja amburadul, apalagi mau menghafal. Ya jelas yang menghafal itu lebih paham daripada orang yang tidak tahu sama sekali gitu. Supaya layak, tidak ada yang menyembelih Yesus ya. Yesus digantung tubuhnya di kayu salib itu supaya manusia hidup, darahnya yang tercurah supaya manusia suci, kudus, dibersihkan, supaya layak masuk surga. Itu maksudnya. Bukan berarti seperti Anda makan kentang begitu langsung Anda telan. Tidak seperti itu ya. Yesus itu, tubuh Yesus melambangkan ya pengorbanan, begitu loh, melambangkan keselamatan. Darahnya melambangkan kesucian yang membersihkan. Itulah yang Yesus ajarkan, bahwa darahnya adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya artinya agar supaya, padahal Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah turutilah perintah Allah gitu. Itu ajaran Yesus gitu. Bukan berarti menangkap Yesus, menyembelih Yesus agar hidup kekal. Kamu kira Yesus setelah Yesus dibunuh akhirnya manusia kekal gitu? Itu pemikiran yang salah gitu. Yesus mengatakan jika ingin hidup kekal itu adalah sembahlah Allah dan turuti perintahnya, itu hidup yang kekal gitu. Kalau Anda ingin hidup kekal kemudian menangkap Yesus, menyembelih Yesus, minum darahnya dan dagingnya dikuliti dan dimakan, itu namanya kanibal gitu. Anda ini kurang ajar sebenarnya. Padahal itu dalam Yohanes 17 ayat 3 itu sudah jelas itu dikatakan gitu. Mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi tidak mungkin Tuhan di sini mengaku sebagai utusan gitu. Kalau Yesus itu Tuhan gitu. Nah, kemudian ketika Kristen, Anda sebagai seorang pendeta menuhankan Yesus, ini sebenarnya membangkang dari ajaran Yesus, cuman mengatasnamakan Yesus gitu. Hidup kekal itu mengenal Yesus dan Allah, mengenal Allah dan Yesus. Kenapa Yesus katakan? Karena Yesus itu firman Allah, mengenal firman dan Allah. Itulah orang bisa hidup kekal. Oke, jadi bukan mengenal Muhammad, tidak. Muhammad tidak dikenal. Bahkan Yesus katakan ketika setelah aku yang datang hanyalah nabi-nabi palsu yang membawa pengajaran sesat. Jadi tidak perlu dikenal. Karena Yesus sudah menutup dirinya, tidak akan mengutus nabi lagi. Gitu. Di situ ya, kalau firman Allah cuman dibuat makanan, Anda ini menyembelih firman, kemudian meminum darah firman, dan kemudian Anda memakan daging firman. Firman cuman untuk dihisap darahnya sama Anda gitu. Disinilah apa ini, kanibal ini namanya gitu. Jadi persis dengan keyakinan pagan gitu. Kalau pagan itu menumbalkan darah gitu. Itu ajaran pagan sebenarnya gitu. Bukan ajaran Yesus itu gitu. Kanibal bagaimana? Yesus kan sudah mati. Mau kanibal bagaimana? Tubuhnya yang digantung itu melambangkan keselamatan, ya. Itu loh, dan darahnya melambangkan kesucian. Nah, oleh sebab itulah setiap orang yang memakan roti dan anggur di gereja, ya, yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, ya, beroleh hidup kekal. Itu janji Yesus. Perhatikan ya, di dalam
dalam 1 Timotius 2 ayat 5 itu jelas dikatakan Yesus hanya penyampai pesan, penyampai firman gitu. Bahkan di dalam Yohanes itu dikatakan Bapa lebih besar daripada Yesus. Tuhan tidak mati dan tidak tampak, itu yang ada di dalam ajaran Yohanes gitu. Juga Yesus itu melakukan keajaiban itu semua atas nama dengan izin Tuhan, dengan izin Allah gitu. Juga membangkitkan Lazarus itu juga dengan izin Allah gitu. Yesus itu punya Tuhan karena ibunya tidak menyembah Yesus. Tidak seorang pun melihat Tuhan. Itu kata Yesus gitu. Nah, ketika Anda menuhankan Yesus, itu omong kosong, itu hoax namanya. Anda mengikuti asumsi. Anda ini sebenarnya kayak apa ya, ingin merampok surga dari Tuhan itu. Nah, ketika Tuhan itu dibunuh, mati, maka Anda seenaknya aja masuk surga. Karena Tuhannya sudah takluk sama manusia, begitu ya. Aduh, kamu ini gimana sih? Tuhan itu tidak seperti itu gitu. Itu kurang ajar namanya kepada Tuhan kalau seperti itu gitu. Jadi kalau mau masuk surga mengikuti perintah Tuhan gitu loh. Itu bukan kalau ingin masuk surga membunuh Tuhan, bukan seperti itu gitu loh. Itu mau merampok surga namanya Anda ini gitu. Iya, ketika dia menjadi utusannya, dia berkata demikian. Ketika dia sebagai pengutus, ya dia berkuasa dong. Nah, begitu. Makanya ketika firman itu diutus, dia itu hanyalah nabi, hanyalah utusan, hanyalah hamba. Ya, ketika firman itu kembali berdiam di dalam Bapa, ya disitulah firman itu disebut Allah. Ya, karena sudah satu dengan Bapa. Yesus gak pernah jadi pengutus. Apa artinya kalau Yesus jadi pengutus Roh Kudus, pengutus Bapa gitu, kemudian pengutus Anda gitu. Jadi Anda kalimat Rasul aja Anda gak paham gitu. Jadi kalimat Rasulnya aja Anda gak paham gitu. Bagaimana Anda mau memahami yang lain gitu. Jadi kalimat Rasul yang dikatakan Anda aja gak paham gitu. Begini ya, seperti di dalam Markus 10 itu juga, di dalam kitab Markus itu ada, mengapa engkau katakan aku baik, hanya Allah yang baik. Itu kepolosan Yesus, dengan jujur Yesus mengatakan seperti itu agar supaya Anda tidak menyembah Yesus gitu. Tapi Anda mengabaikan semua itu, ajaran Yesus itu, karena memang Anda dasarnya mengikuti ajaran asumsi gitu. Nah, yang dibunuh itu bukan Tuhan, oke? Yang dibunuh itu firman yang telah menjadi manusia, kedagingannya yang dibunuh. Nah, begitu loh, kedagingan, oke? Jadi karena kematiannya, ya manusia itu beroleh hidup kekal. Kenapa? Iblis itu berbalas dendam, bro, ya. Dia hanya membunuh, membinasakan. Iblis pikir kalau sudah dibunuh Yesus yang yaitu anak Allah, dia sudah menang. Ternyata kematian Yesus membuat manusia, seluruh umat manusia itu hidup kekal. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Yesus. Itu loh, mereka bertobat. Utusan. Yesus mengatakan, aku mengutus nabi-nabi, ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang bijak, nabi-nabi terdahulu kepadamu, kamu bunuh dan kamu sesat, ya. Yesus mengatakan demikian, bahwa dia adalah pengutus, yang menjadi utusan. Loh, Anda gimana? Kalau firman itu Tuhan juga, kemudian manusia membunuh firman, berarti yang dibunuh itu Tuhan gitu loh. Karena firman itu adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Kemudian Tuhan menjadi manusia, firman menjadi manusia. Maka ketika Anda membunuh firman, maka sama saja Anda membunuh Tuhan gitu loh. Membunuh Tuhan, dan Anda mau merampok surga. Kenapa? Kalau Anda ingin masuk surga, maka bunuhlah Tuhan. Di sini Anda sedang ingin merampok surga sebenarnya. Ini kurang ajar terhadap Yesus sebenarnya Anda ini. Anda
Anda ini gak ada bedanya sebenarnya dengan para Bani Israel zaman dulu yang membunuh para utusan Tuhan, para nabi itu. Gak ada bedanya, karena di sini Anda mempercayai pembunuhan terhadap utusan itu sebagai syarat masuk surga. Gak ada bedanya dengan umat-umat zaman dulu, gitu loh. Bisa saja umat zaman dulu ketika membunuh para nabi itu bagian daripada masuk surga, dan kemudian Anda praktekkan di Kristenan Yesus harus dikatakan dibunuh agar supaya Anda masuk surga. Sebenarnya Anda ini adalah pengikut orang-orang yang membunuh para rasul, para nabi gitu. Anda meyakini hal. Jadi intinya begini, sama Anda ini pengikut para pembunuh para nabi. Karena di sini jadi pengikut kalau membunuh para nabi, membunuh para rasul itu akan masuk surga. Anda meyakini hal itu gitu. Jadi ketika Anda membunuh Yesus, Anda percaya seperti itu, Anda pengikut para pembunuh itu gitu. Iya, di sini artinya Anda ini sama artinya di sini Anda pengikut pembunuh para nabi gitu. Dan dipraktekkan di zaman Yesus seperti itu. Kenapa? Karena Anda percaya pada sebuah pembunuhan Yesus. Kalau Anda membunuh Yesus, dapat membunuh Yesus, maka Anda dapat dengan mudah masuk surga. Ini Anda percayai dan ini Anda akui. Artinya di sini Anda mengikuti keyakinan para pembunuh para nabi seperti itu. Isa firman menjadi manusia, bukan menjadi Allah. Oke? Ketika dia menjadi manusia, dialah menjadi utusan, menjadi hamba, menjadi nabi, menjadi guru, bukan menjadi Allah. Makanya di dalam Quran An-Nil 172, Isa tidak enggan jadi hamba. Begitupun para malaikatnya. Para malaikatnya siapa? Para malaikatnya Isa. Barang siapa enggan menyembahnya, maka Allah mengumpulkan mereka di hadapannya. Nah, untuk dihukum. Aduh Bapak Pendeta, Anda ini gak baca Al-Quran aja gak bisa gitu loh. Gak ada di dalam Al-Quran dikatakan bukan Nabi Isa bukan hamba, itu gak ada. Padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Nabi Isa itu hamba Allah gitu loh. Hamba Allah gitu loh. Nabi Isa itu hamba Allah, itu ada yang tertera di dalam Al-Quran gitu. Berhubung Anda tidak bisa membaca Al-Quran aja ada bisa, gimana membaca Al-Quran ada aja Anda gak bisa, bagaimana Anda mau paham gitu loh. Jadi kebiasaan di dalam Bible itu jangan dibawa ke Al-Quran seperti itu. Anda akan ngawur di situ nanti gitu loh. Kapan saya bunuh Yesus? Coba kau baca konteksnya. Yang membunuh Yesus itu orang Yahudi, ya, orang Romawi. Itulah. Jadi kalau Anda bilang kepada saya Anda membunuh Yesus, sejak kapan? Jadi sama ketika firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, firman ini kemudian menjadi manusia. Artinya manusia itu firman itu sendiri, kan begitu. Kalau manusia ini firman itu sendiri, firman itu Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Artinya di sini Anda membunuh Tuhan Anda sendiri. Nah, sedangkan Yesus mengaku sebagai utusan. Di sini Anda percaya pada pembunuhan terhadap Yesus. Nah, di sini artinya di sini Anda mengikuti ajaran para pembunuh para nabi. Seperti itu. Jadi ajaran pembunuh para nabi itulah yang menjadi syarat Anda. Jadi ketika nabi itu dianggap dibunuh, maka itulah syarat masuk surga. Itu ajaran para pembunuh para nabi gitu. Yesus gak pernah mengajarkan seperti itu gitu. Yang membunuh itu adalah orang Yahudi, yang membunuh itu adalah orang Romawi. Itu ketika keyakinan Anda kan. Faktanya Kristen itu pusat awalnya di Romawi. Yang membunuh orang Romawi, Bibelnya bahasa Yunani, terus pusat kekristenan berada di Romawi. Apa salahnya? Loh, jika orang Romawi itu adalah pembunuh para nabi dan Yahudi zaman-zaman dulu itu, dan Anda mengikuti itu gitu. Yang membunuh Yesus itu orang Yahudi. Ini yang saya ikuti ajaran Yesus. Oke, ajaran Kristus memberitakan bahwa Yesus mati, bangkit dan hidup kembali.
dalam Al-Quran bahwa dia lahir mati bangkit dan hidup kembali. Itulah yang kalian bantah. Ya bantah Quranmu sendiri. Ya, yang membunuh Yesus adalah orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi yang ingkar kepada Yesus, kan seperti itu. Nah, kemudian pusat Kristen ini berada di Romawi, seperti itu. Artinya di sini yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Romawi, kemudian menjadi pusat kekristenan awal gitu. Artinya Anda di sini pengikut orang yang membunuh para nabi dan mengatasnamakan Yesus. Artinya dengan pembunuhan itu Anda akan selamat masuk surga. Ini yang harus Anda pahami gitu. Sebenarnya keingkaran kepada Yesus cuma mengatasnamakan Yesus gitu. Sebaiknya Anda baca Alkitab dulu ya, jangan melantur, oke? Tidak ada di situ tertulis dalam Alkitab bahwa orang Kristen membunuh Yesus. Jadi Anda belajar dulu lah. Malas saya buang waktu karena Anda hanya keluar-keluar. Jadi coba Anda jelaskan tentang kemahakuasaan Tuhanmu itu seperti apa. Bapak Pendeta Savana Undu, Anda mengatakan apa yang saya katakan itu tidak ada di dalam Bible Anda, kan seperti itu. Nah, Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, bahwa itu ajaran Yesus. Orang yang menuhankan Yesus sesuai dengan ajaran Yesus itu tidak ada di dalam Bible gitu loh. Jadi Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan sehingga Anda menuhankan Yesus itu juga tidak ada di dalam Bible gitu. Jadi pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu tidak ada dalam Bible gitu. Jadi Anda hanya asumsi di sini gitu loh, Bapak Pendeta. Ya, yang membunuh Yesus, murid Yesus itu. Ya gak ada lah orang Kristen membunuh Yesus, karena Kristen itu memang bukan pengikut Yesus, juga bukan siapa-siapa. Kristen itu ada di abad berapa itu gitu. 300 tahun berapa setelah Yesus mati baru Kristen itu ada. Aliran-aliran itu adalah awalnya berada di Romawi, pusatnya itu. Sedangkan yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Romawi dan Yahudi yang bersekongkol gitu. Dan pusat kekristenan berada di Romawi. Anda ini sebenarnya pengikut pembunuh para nabi. Karena yang membunuh Nabi Yesus itu adalah orang Romawi. Pusat Kristen berada di Romawi gitu. Murid Yesus itu memberitakan, ya. Setelah itu mereka memberitakan Injil atas perintah Yesus, ya. Di sekitar Yerusalem diberitakan sampai ke ujung bumi, ya, mulai dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Mereka memberitakan tanpa terkecuali Roma, ya. Nah, disitulah orang-orang Romawi yang bertobat, ya, yang percaya Yesus pertama kalinya. Nah, mulai dari situlah, dari Romawi hingga sampai kepada ujung bumi. Oke? Jadi orang-orang Romawi itu bukan pembunuh Yesus, ya. Yang membunuh Yesus itu tentara Romawi, bukan warga Romawi. Nah, begitupun juga orang Yahudi, ya, itu ahli-ahli Farisi, ya, orang-orang Farisi. Nah, itulah yang sepakat untuk membunuh Yesus. Begitu. Jadi kalau Anda bilang Yahudi, ya bukan semua Yahudi juga. Romawi bukan umumnya Romawi, tidak. Ya, ada orang-orang tertentu. Yang jelas Raja Romawi ini adalah pagan gitu loh, ajaran pagan. Kemudian pusat kekristenan awal ini tidak lepas dari Kaisar Romawi, kan seperti itu. Yang notabene-nya meyakini ajaran pagan. Tradisi Romawi ini adalah menumbalkan manusia agar supaya selamat, seperti itu. Itu ajaran pagan. Nah, ketika ajaran itu mengatasnamakan Yesus, maka kelakuannya, ajaran ini pancet
gitu. Cuman namanya ini diganti menjadi Yesus, seperti itu. Ini tidak lepas dari tradisi-tradisi Romawi gitu loh. Makanya jangan heran kalau pusat Kristen Kristen awal itu ada di Romawi gitu. Jadi Yesus itu adalah manusia. Jadi jangan pernah menuhankan Yesus gitu. Yesus cuma manusia. Hidup kekal adalah menuruti perintah Allah. Itu yang ada di dalam Matius 19 gitu. Jadi kalau ingin hidup kekal, menuruti perintah Allah, bukan malah membunuh Yesus gitu. Oh begitu, berarti Anda membunuh Muhammad juga, karena yang membunuh Muhammad itu orang Arab sana. Berarti Anda pembunuh Muhammad juga kan? Nah, beginilah kebodohan Anda di dalam ajaran Islam. Jadi, kalau Anda ingin tahu Islam, itu harus belajar benar-benar. Jangan cuman mendengarkan dari pendeta. Anda sudah sesat di sini, maka semakin sesat gitu. Jadi, saya jelaskan, Nabi Muhammad SAW meninggal bukan karena dibunuh gitu. Bukan karena dibunuh. Kalau Yesus Anda katakan itu dibunuh orang Romawi, itu jelas. Dan Anda percaya pada pembunuhan tersebut gitu. Ini artinya Anda jelas di sini Anda mengikuti orang-orang Romawi seperti itu. Ini sudah jelas kan? Yesus tidak pernah menuhankan dirinya atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Anda orang-orang Romawi inilah yang kemudian tradisi Romawi inilah yang menuhankan manusia sebenarnya gitu. Jadi raja Kaisar Romawi ini adalah dianggap sebagai jelmaan Tuhan. Titahnya dianggap sebagai titah Tuhan. Ini tradisi Romawi gitu loh. Ini Anda harus tahu tentang ini gitu loh. Biar Anda menjadi mu'alaf. Namun sebelum mu'alaf, itu perbaiki pola pikirnya dulu. Jadi di dalam ajaran Islam, di dalam Islam itu harus punya pikiran. Kalau Anda tidak punya akal, tidak punya pikiran, jangan Islam dulu gitu loh. Kitab suci Anda itu kalau saya baca itu cuman mendengar dari kata orang, hasil ini gitu loh, cuman ucapan-ucapan Paulus dan itu kitab Anda. Kemudian buku itu dikarang berdasarkan kata orang itu loh, kemudian dikarang. Artinya buku Anda ini bukan dari Yesus, cuman buku Anda Bible ini cuman menceritakan tentang Yesus, itu aja. Jadi orang lain yang mengarang menceritakan tentang Yesus kemudian dijadikan sebagai kitab suci. Itu loh. Kan Anda sudah bilang yang membunuh Yesus itu adalah orang Romawi yang menjadi pusat kekristenan. Gitu. Yang membunuh Yesus itu orang Romawi. Kemudian setelah Yesus terbunuh kemudian Romawi ini menjadi pusat Kristen. Dan dari situlah ajaran Kristen berkembang gitu loh. Kemudian gitu loh. Pusat Kristen ini di Romawi gitu loh. Sang penjajah itu gitu loh. Dari kasus ini kemudian berdirilah kekristenan yang pusatnya di Romawi yang membunuh tempat orang yang membunuh Yesus ini gitu loh. Nah kemudian ajaran kekristenan ini datang dari Romawi gitu loh. Yang membunuh Yesus itu gitu loh. Dari mana Anda mengatakan bahwa orang Arab yang membunuh Yesus? Ini Anda salah. Padahal Anda sendiri yang mengatakan bahwa yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi yang bersekongkol. Itu perkataan Anda. Kemudian kekristenan ini muncul dari Romawi karena pusat Kristen ini dari Romawi. Artinya pusat kekristenan ini bersumber dari orang yang membunuh Yesus itu sendiri. Yang mengatasnamakan ajaran Yesus kemudian gitu. Loh gimana sih kamu ini? Tadi Anda mengatakan orang Romawi itulah yang membunuh Yesus. Gitu loh. Kemudian tempat orang yang membunuh Yesus itu menjadi pusat kekristenan. Artinya pusat kekristenan ini dibangun dari orang-orang yang membunuh Yesus gitu. Kemudian mengatasnamakan Yesus gitu. Karena apa? Karena dengan membunuh Yesus itu agar dibenarkan gitu. Pembunuhan terhadap Yesus ini agar dibenarkan,
agar tidak disalahkan, maka dia mengambil bahwa pembunuhan itu untuk menyelamatkan gitu. Seperti itu gambarannya, seperti pendapat saya seperti itu gambarannya. Karena yang membunuh yang membunuh Yesus adalah orang Romawi, kemudian pusat Kristen ini dari Romawi gitu. Ini sebenarnya sudah bisa ditebak gitu. Jadi ajaran kekristenan itu sumbernya bukan dari orang-orang dekat Yesus, bukan gitu. Bukan, ibunya nggak pernah menyembah Yesus gitu. Paman-pamannya itu nggak ada yang menyembah Yesus gitu. Nggak ada yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Jika Yesus ini benar-benar Tuhan, tentu ibunya lebih paham daripada orang-orang luar gitu. Kenapa? Karena malaikat itu datang kepada Yesus memberitahukan siapa mereka yang akan dilahirkan gitu. Otomatis ibunya lebih tahu daripada orang-orang luar gitu. Tapi faktanya ibunya nggak pernah menuhankan Yesus. Ada apa ini gitu? Ada apa? Pasti ada yang salah di dalam keyakinan orang yang menuhankan Yesus gitu. Pasti kesalahan ini. Pendeta Savana Umbu, ayo jangan kabur, kita lanjutkan diskusi ini. Jangan kabur gitu. Pendeta Savana Umbu, hati-hatilah dengan penyesatan yang mengatasnamakan Yesus gitu. Jadi gini deh, orang itu sebenarnya menentang Yesus gitu. Artinya dia tuh menentang ajaran Yesus, tapi penentangannya itu mengatasnamakan Yesus. Setelah Yesus tiada seperti itu. Datang si penyesat itu gitu. Setelah Yesus tiada di bumi ini, kemudian datang si penyesat itu gitu. Mengatasnamakan Yesus, menyamar jadi domba. Artinya di sini penyesatan, pengingkaran terhadap ajaran Yesus itu mengatasnamakan Yesus agar supaya orang-orang yang orang-orang yang lemah-lemah itu mengikuti ajarannya gitu. Karena apa? Karena mengatasnamakan ajaran Yesus seperti itu. Sebenarnya dia itu penyesat gitu, menyesatkan dari apa yang Yesus ajarkan. Antikris, ya. Oh iya, saya harus hati-hati dengan orang yang menantang Yesus. Ya seperti kalian Islam kan menantang Yesus, tidak percaya Yesus anak Allah, antikris, ya. Itulah yang perlu hati-hati. Karena kalian hanya keluar-keluar, tidak membuktikan kebenaran Al-Quranmu. Oh, yang Yesus ajarkan apa itu menurut Anda? Coba jelaskan. Anda terlena. Kalau Islam itu percaya Yesus sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan, aku hanyalah seorang utusan. Jadi umat Islam percaya Yesus itu hanya utusan gitu. Sementara Anda mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu gitu. Nah kemudian ada pusat Kristen, artinya ada orang-orang Romawi yang membunuh Yesus. Ini pusat kekristenan di sana. Ini mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Padahal itu bukan ajaran Yesus, tapi mengatasnamakan Yesus gitu. Jadi pembangkangan terhadap Yesus ini kemudian mengatasnamakan Yesus. Inilah jebakan Batman gitu. Sehingga Anda tidak memahami hal itu karena Anda terlena dengan sebuah jebakan ini. Kapan Yesus mengatakan kepada Islam, aku hanya seorang utusan? Nah, tidak ada. Yesus di sini baik Islam maupun Kristen di zaman Yesus juga ada gitu. Jadi itu bukan ke Kristen juga bukan ke Islam, tapi faktanya Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian setelah Islam membaca, kemudian ternyata Yesus ini cuma seorang utusan, maka di situ umat Islam percaya hanya sebagai utusan. Nah anehnya orang yang membunuh Yesus ini kemudian mendirikan sebuah agama yang bernama Kristen, kepercayaan yang bernama Kristen, dan di situ menuhankan Yesus. Ini sebenarnya menentang dari ajaran Yesus. Jadi penentangan terhadap Yesus itu mengatasnamakan Yesus gitu. Pusat Kristen ini berada di Romawi, sedangkan orang-orang Romawi inilah yang membunuh Yesus bersekongkol dengan orang-orang Yahudi. Seperti itu. Bahkan di dalam Markus 12 ayat 29 itu sudah jelas dikatakan Tuhan Allah kita. Nah Yesus ini sebenarnya punya Tuhan gitu loh. Yesus punya Tuhan, Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam Markus itu dijelaskan Tuhan Allah kita. Artinya di sini Yesus punya Tuhan gitu. Kenapa tiba-tiba Anda menuhankan Yesus? Anda mengikuti orang Romawi. Dilarang oleh Yesus. Yesus tidak pernah menentang atau menolak murid-muridnya ketika menyembah Yesus. Oke? Jadi kalian hanya keluar-keluar saja. Ya, para murid sering menyembah Yesus. Mereka tidak dilarang oleh Yesus. Oke? Bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku sudah percaya Allah. Barang siapa melihat aku sudah melihat Allah. Ya, artinya Yesus itu adalah Allah. Ya. Seorang murid bernama Filipus mengatakan, Yesus tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Lalu dia berkata, Filipus, sekian lama aku bersama-sama dengan aku. Ya, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Allah. Nah, jadi mereka bertanya mana Allah? Akulah Allah, kata Yesus. Oke? Oh, Bapak Pendeta, di dalam Islam itu juga ada kalimat seperti itu. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, kepada seorang Rasul, maka dia taat kepada Allah. Seperti itu. Nah, bukan berarti Nabi Muhammad ini Allah. Sama seperti yang Yesus katakan. Ketika Anda percaya kepada Yesus, itu sama dengan percaya kepada Allah. Bukan berarti Yesus ini adalah Tuhan gitu loh. Disinilah ketidakpahaman Anda, Bapak Pendeta. Anda ini makanya jangan buang asumsi itu. Buang dogma-dogma yang ada di dalam pikiranmu. Jadi mulai belajar menggunakan akal Anda agar supaya Anda tidak tersesat. Jadi gunakan akalmu agar bisa membedakan mana ajaran Yesus dan mana yang bukan ajaran Yesus. Seperti itu loh, Bapak Pendeta. Yesus berkata demikian dalam keadaannya sebagai manusia. Oke? Firman yang menjadi manusia. Jelas dia berkata Tuhan Allah kita Esa. Oke? Karena Yesus itu firman yang menjadi manusia. Ketika dia kembali berdiam di dalam Allah, itulah Yesus disebut Allah karena satu dengan Allah. Itu loh, Yesus itu firman. Oke? Jadi Yesus sedang membaca kitab Torah. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita Esa. Tidak pernah menyembah. Begini, jika Yesus itu benar-benar menjadi Tuhan, benar-benar Tuhan, otomatis ibunya ini lebih tahu daripada orang luar. Karena sebelum dia itu hamil, dia itu didatangi malaikat, diberitahu, diwanti-wanti ibunya Yesus ini gitu. Faktanya dia tidak pernah menyembah Yesus gitu. Karena ibunya tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu cuma utusan Tuhan gitu. Jadi kenapa Anda percaya pada orang-orang Romawi yang mendirikan kekristenan gitu? Siapa orang Romawi? Padahal dia itu yang membunuh Yesus gitu. Jadi artinya ajaran Romawi ini adalah ajaran yang menentang Yesus, cuman mengatasnamakan Yesus gitu. Nah, disinilah letak jebakan Batman-nya. Jika misal terpepet, maka jaga sebagai manusia. Jika terpepet sebagai Tuhan. Itu adalah jebakan Batman namanya. Agar supaya Anda di sini terseret pada sebuah ajaran yang menyimpang gitu. Kadang-kadang manusia, kadang-kadang Tuhan gitu. Itu sebenarnya abu-abu di dalam ajaran Anda gitu. Begitulah cara-cara orang ini bagaimana menjebak mereka seperti itu. Dan Anda tidak menyadari itu gitu. Kalau Anda mengatakan firman itu Tuhan sendiri, kemudian firman itu menjadi manusia, manusia itu berarti firman itu sendiri. Artinya di sini yang jalan walaupun sebagai apapun, dia itu tetap Tuhan gitu. Nah, kemudian ketika dibantai orang Romawi, Tuhan Anda yang dibantai gitu. Nah, kemudian orang yang dibantai itu diangkat menjadi Tuhan gitu. Artinya Tuhan Anda di sini bekas dibantai Romawi. Kalau saya hari ini juga akan mu'alaf gitu. Kalau saya menjadi Anda, setelah tahu saya posisi seperti itu, saya akan menjadi mu'alaf gitu. Jadi sebelum Anda mu'alaf, sebelum Anda menjadi mu'alaf, jadi jadi pulihkan dulu pikiran Anda gitu. Karena di dalam Islam itu selalu menjadikan akal gitu.
Jadi agar supaya membedakan antara yang hak dan yang benar gitu. Jadi akalnya dulu perbaiki, baru kemudian Anda menjadi seorang mualaf. Malaikat berkata kepada Maria, anak yang engkau kandung ini dari firman dari roh Allah, ya, disebut anak Allah yang maha tinggi, ya jelas disebut Tuhan. Maria tahu hal itu, dia tahu kalau Yesus itu Tuhan. Aduh, kalau ada kalimat dari, itu berarti bukan Tuhan sendiri gitu. Contohnya sebegini ya, anak yang kukandung dari pendeta Savana Undu. Apakah anak yang dikandung itu Savana Undu? Bukan, cuman yang dikandung itu dari Savana Umbu. Seperti itu gitu. Bukan berarti yang dikandung itu Savana Umbu. Disinilah letak ketidakpahaman Anda terhadap sebuah kalimat. Kok jebakan Batman? Ya enggak lah. Ya memang firman itu diutus menjadi manusia. Ketika perkataan itu diutus menjadi manusia, ya dia menjadi manusia dong, bukan Allah. Oke? Nah, karena dia dari sananya sudah Allah, dia datang menjadi manusia. Itu firmannya. Oke, itu yang diutus. Kalau ketika diutus menjadi manusia 100% dan Anda menyembah hal itu, menyembah Yesus, berarti Anda di sini jelas menyembah manusia 100%. Artinya di sini Anda menyembah manusia. Itu fakta. Dan menyembah manusia. Nah, ketika Anda seorang manusia menyembah manusia, maka level Anda menjadi turun menjadi domba, binatang. Domba itu kan binatang. Jadi ketika Anda menyembah manusia, level Anda turun menjadi binatang domba, seperti itu. Itu walaupun Anda manusia, tetapi tepat hakikatnya Anda ini seorang domba gitu, karena menyembah manusia gitu. Kenapa Anda disebut domba? Firman yang diutus itu untuk menjadi kurban, ya. Ya dia jelas tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diikhlaskan sebagai kurban. Kurbannya dia hanya 3 hari, ya, bangkit dan hidup kembali. Itu loh Allah tahu. Allah hanya, ya, menipu iblis sebenarnya, ya, supaya iblis itu bunuh Yesus. Nah, ketika Yesus mati semua manusia hidup. Itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia, karena dia Allah yang adil, ya, yang salah harus dihukum. Jadi semua manusia berdosa harus di neraka, harus dihukum, ya. Oleh sebab itulah Allah tidak ingin manusia itu mati di dalam hukuman dan neraka. Dia mengasihi manusia. Firman-Nya itulah, ya, yang diutus ke dalam dunia untuk menggantikan hukuman manusia, bentuk keadilan Tuhan. Itu loh. Jadi karena Allah mengasihi manusia, dia mengaruniakan anaknya, ya, untuk menebus mereka dari dosa. Walaupun Israel, orang Yahudi ataupun Islam, itu yang disembelih kurban itu hewan. Tapi Kristen beda, malah menyembelih Tuhan. Jadi Tuhan disembelih gitu loh. Ini sebenarnya penentangan terhadap ajaran-ajaran para nabi gitu. Jadi umat Kristen mau menyembelih Tuhan sebagai kurban gitu. Ini penentangan terhadap ajaran Tuhan itu sendiri. Ya, firman Allah yang menjadi manusia nggak apa-apa menyembahnya. Memang harus disembah, ya, karena dia Allah. Oke? Jadi harus disembah karena dia Tuhan itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia atau firman Allah. Oke? Jadi memang harus disembah dong. Yang menjadi masalahnya kalau kita menyembah batu, itu loh masalahnya, karena batu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau manusia yang masih bisa, ya, memberi, ya, kepada manusia, kepada sesamanya masih bisa. Tapi kalau menyembah batu itu yang susah. Oh, manusia itu menyembelih Tuhan itu tidak ada kecuali dalam ajaran Kristen gitu. Jadi orang yang suka mengorbankan manusia, mengambil darah manusia, dijadikan tumpah, tidak ada dalam sejarah
manusia itu menyembelih Tuhan itu tidak ada kecuali dalam ajaran Kristen gitu. Jadi orang yang suka mengorbankan manusia, mengambil darah manusia, dijadikan tumbal, itu hanya ajaran Romawi. Ajaran Romawi itu adalah manusia itu dikorbankan sebagai sesembahan. Itu sama persis dengan ajaran Kristen yang menumbalkan Tuhannya gitu. Begini ya, ajaran dulu zaman Romawi itu kaisar-kaisar Romawi itu titahnya itu dianggap sebagai titah Tuhan. Artinya kaisar Romawi ini dianggap sebagai jelmaan Tuhan gitu. Sama persis dengan keyakinan orang Kristen. Yesus dianggap jelmaan Tuhan. Bahkan Fir'aun pun itu bagi pengikutnya itu dianggap Tuhan. Karena Raja Fir'aun ini dianggap jelmaan Tuhan gitu. Sehingga dituhankan juga. Ini sama persis dengan keyakinan orang-orang Kristen saat ini gitu. Saya katakan jika ada umat Islam menyembah batu, maka umat Islam itu menjadi kafir saat itu juga gitu. Ingkar kepada Islam gitu. Jadi gak ada umat Islam yang menyembah batu. Karena siapapun yang menyembah batu di dalam Islam itu adalah kafir, ingkar, murtad langsung gitu. Saya sana. Sudahlah, saya off dulu ya. Makanya Anda belajar dulu kitab suci. Jangan asal mengucap ya. Tahu dulu maknanya baru Anda komen. Anda ini seperti orang yang masih awam, belum paham apa-apa, tapi Anda kutip-kutip ayat Alkitab tapi tidak paham. Itulah yang menjadi masalahnya buat Anda ya. Ingat kata Yesus, barang siapa percaya anak ya dan melihat, maka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Karena itulah kehendak Bapakku kata Yesus ya, jikalau kamu percaya Yesus anak Allah, kamu selamat. Kalau kamu tidak mengakui ya, walaupun kamu mengaku orang benar begini, kamu tetap di neraka bro ya. Satu-satunya manusia selamat itu hanya melalui Yesus. Oke? Oleh sebab itulah kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun boleh sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Yesus. Harus melalui penebusan dosa dari Yesus ya. Karena manusia itu manusia yang hina. Baca Quran As-Sajadah 32:78. Semua yang lahir dari maninya Adam semua hina, karena Adam sudah cemar dari dosa. Oke? Tidak layak untuk masuk surga. Jadi oleh sebab itulah Allah mengutus firman-Nya dilahirkan tanpa mani ya, supaya manusia yang hina ya bisa menjadi mulia dan masuk surga. Karena Anda menggunakan sebuah doktrin. Di sini Anda sebenarnya bukan memahami Alkitab gitu, bukan memahami Bible Anda ini, tapi memahami doktrin yang diajarkan oleh Romawi. Karena Romawi itu memang menumbalkan manusia gitu loh. Manusia ini harus jadi tumbal agar dirinya itu selamat. Itu ajaran Romawi gitu loh. Gak ada ajaran para nabi menumbalkan manusia ini, gak ada gitu. Gak ada. Makanya ajaran Romawi ini kemudian mengatasnamakan ajaran Yesus gitu loh. Itu yang tidak Anda pahami. Jika Anda percaya Yesus, seharusnya Anda percaya pada apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Kalau Yesus hanya mengaku dirinya sebagai utusan, maka Anda percaya sebagai utusan, jangan dijadikan Tuhan gitu. Sama seperti orang Islam. Orang Islam ini mempercaya Yesus sebagai utusan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Lalu Kristen ini dari mana ajaran menuhankan Yesus? Dari Romawi. Ini yang tidak Anda pahami gitu. Oke, saya akhir dulu. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus sucikan daku. Ku dijadikan baru. Hanya darah Yesus yang mentahirkan dosa manusia. Bukan batu, bukan tubuh. Saya sudah katakan bolak-balik ya. Jika Yesus itu sebuah jalan dan Anda menuhankan jalan, itu kesesatan bagi Anda gitu. Karena apa? Belum nyampe pada tujuan Anda sudah mengira Yesus jalan itu Tuhan gitu. Ibarat Anda mau ke Jakarta, Anda sudah nyampe. Ibarat Anda dari Jawa Timur mau ke Jakarta.
Anda sudah nyampe jalan di Jawa Timur, Anda mengira itu Jakarta gitu. Disinilah letak kesesatan Anda. Kalau Yesus hanya jalan menuju Jakarta, menuju Bapa, maka Yesus ini berarti bukan Tuhan, hanya jalan gitu. Kalau Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan, percaya sebagai utusan gitu, biar Anda tidak tersesat gitu. Jangan menuhankan Yesus gitu. Orang yang menumbalkan darah itu ajaran Romawi, darah binatang, darah manusia yang dijadikan sebagai tumbal agar orang itu selamat. Itu ajaran Romawi, ajaran pagan gitu loh. Gak ada para nabi mengajarkan bahwa jika ingin selamat menumbalkan darah manusia, itu gak ada gitu. Itu ajaran pagan sebenarnya gitu. Saya buat lagu juga ya. Tuhan takkan pernah tidur dan makan, apalagi makan ikan goreng. Yesus kok makan? Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Bapak Pendeta Savana Umbu, ayo kita dialog, jangan kabur-kaburan gitulah gitu. Gak etis. Pendeta Savana Umbu, sebenarnya Anda ini bukan paham Alkitab, bukan paham Bible, tapi Anda ini sudah paham doktrin gitu loh. Doktrin yang Anda pahami gitu loh, bukan Alkitab gitu loh. Kalau misalkan anak pahami sebagai anak, kalau bapak pahami sebagai bapak, jangan dicampur aduk. Bapak adalah anak adalah bapak gitu. Artinya kalau Yesus itu mengaku dirinya sebagai utusan, pahami sebagai utusan gitu. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, jangan dituhankan. Itu baru paham namanya gitu. Jangan dicampur aduk gitu. Pendeta Savana Umbu, ini ada nyanyian buat kamu ya. Tuhan takkan pernah tidur dan makan, apalagi makan ikan goreng. Nah, itu buat kamu itu. Tuhan itu nggak makan, nggak tidur. Tetapi kalau Yesus gimana? Yesus kok makan dan tidur? Berarti Yesus bukan Tuhan di sini. Jangan pernah menuhankan Yesus, oke? Nah, begitulah hasil dialog kami atau hasil dialog saya Hasan Madura dengan seorang pendeta Savana. Nah, ternyata pendeta ini gak muncul-muncul ya setelah saya tunggu-tunggu dialognya. Kemudian gak muncul-muncul. Mungkin pendeta ini agak sedikit tergoncang ya artinya ya. Karena saya begitu memberikan apa yang ada di dalam Bible itu sendiri, gambaran-gambaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Mudah-mudahan pendeta ini menjadi merenung dengan apa yang saya katakan. Seperti itulah. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi Anda semua, bagi kita, dan menjadi sebuah acuan jika ada seorang Kristen yang datang, kaum misionaris yang datang dan mengatakan hal-hal yang sama yang ada dalam video ini. Inilah jawabannya bagi orang yang mengatakan seperti itu. Dukung terus channel ini karena channel ini adalah bergerak di bidang dakwah. Mudah-mudahan Anda yang mendukung channel ini diberikan kesehatan, diberikan kemakmuran, dan juga diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.